Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya,
Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sehingga kita dapat fokus mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, sehingga firman Tuhan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan standar yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Mari saudara, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang agung. Karena begitu banyak berkat yang telah kami terima dan kami nikmati Tuhan, terutama pemeliharaan Tuhan dalam setiap saat kehidupan kami. Saat ini kami masih beribadah secara online. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami anak-anak-Mu, sehingga kami tetap taat akan firman-Mu, dan kami pun taat pada peraturan pemerintah, di mana pemerintahan pun pasti memikirkan yang terbaik untuk rakyatnya. Tuhan, buka hati, pikiran, roh, jiwa kami, dan lingkupi kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami, umat-Mu, layak menyambut kedatangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini perikopnya hati yang terjaga. Kita baca di Lukas 1 ayat 17, saudara. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Tuhan menjemput gerejanya, ada satu standar yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Standar tersebut adalah kita harus jadi umat yang layak, saudara-saudara. Dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca di Lukas 1 ayat 17, dua kata hati tertera, saudara-saudara. Dan kata hati tersebut menjadi kunci atau perhatian yang penting supaya kita bisa menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Tuhan akan menjemput umatnya yang hatinya sudah mengalami pemulihan. Saudara-saudara terkasih, kita pasti tahu kisah kehidupan Raja Daud. Dalam hidupnya pernah mengalami penolakan, dikhianati, bahkan dikejar-kejar akan dibunuh, akan dicelakai tanpa kesalahan. Bapak Daud berpotensi memiliki hati yang diisi dengan kemarahan, dengan kekecewaan dan kedengkian. Tapi apakah Bapak Daud hatinya penuh kepahitan? Apakah Bapak Daud akan membalas dendam kepada orang-orang yang membuatnya kecewa tersebut? Beliau tidak dendam, tidak membalas, tapi tetap fokus kepada Allah untuk dapat dipulihkan. Hari ini kita akan belajar bagaimana hati bisa dipulihkan, saudara-saudara. Yang pertama, mata yang terus tertuju kepada Tuhan. Kita buka di Mazmur 26 ayat 2, saudara.
Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Dalam firman Tuhan ini kita senantiasa siap diuji hatinya di hadapan Tuhan. Artinya, kita harus bisa menjaga hati kita dengan benar. Tidak mengizinkan atau membuka hati kita dikuasai kepahitan, amarah, dan dendam. Saat mata kita tertuju pada rencana Tuhan, pada kebaikan-kebaikan yang Tuhan limpahkan pada kita, dan pada janji-janji Tuhan, maka hati kita bisa terus terjaga, saudara. Dengan selalu merenungkan firman-firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memberikan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita menjaga hati kita sesuai kehendak-Nya. Dalam Kisah Rasul 7 ayat 60, saudara, kita buka kembali firman Tuhan, Kisah Rasul 7 ayat 60. Kisah tentang Stefanus dibunuh. Ya, Kisah Rasul 7 ayat 60. Sambil berlutut ia, di sini Stefanus, saudara, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dalam kisah Bapak Stefanus, sekalipun diperlakukan jahat, dilempari, dirajam, dilempari batu, dia tetap bisa menjaga hatinya dengan bukti keluarnya ucapan tentang pengampunan, saudara. Bapak Stefanus mampu melakukan hal tersebut karena matanya memandang jauh ke atas kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara bisa baca di Kisah Rasul 7 ayat 55 dan 56, saudara. Jadi sebelum Bapak Stefanus dilempari batu sampai meninggal, di ayat 55 dan 56 demikian bunyinya, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Itu hal yang pertama, saudara. Ya, kita harus mata kita yang terus tertuju kepada Tuhan. Hal yang kedua yaitu hati yang terus dipenuhi kasih Allah. Saudara-saudara tahu arti nama Bapak Daud adalah yang dikasihi. Saat kita menyadari bahwa kita dikasihi Allah, kita dikasihi Tuhan, maka hati kita akan terus terjaga. Hati yang terjaga adalah hati yang dikuasai oleh kasih. Hati yang dikuasai kasih akan tetap bersih, saudara-saudara. Orang yang demikian tidak akan jadi pemarah. Dia tidak akan menyimpan kesalahan orang lain. Kita buka di 1 Korintus 13 ayat 45, saudara-saudara. Ya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Ayat keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saat ini, masih adakah saudara-saudara yang menyimpan kepahitan? Hal ini tidak boleh lagi.
ada dalam hati saudara. Bereskan di hadapan Tuhan, penuhi kembali dengan kasih yang ilahi. Hidup kita mengarah ke depan, saudara-saudara, bukan ke belakang. Lihatlah janji Tuhan yang ada di depan kita. Karena itu yang bisa mengatasi kita dari kepahitan hidup. Dan kehidupan ditentukan dari kondisi hati kita masing-masing. Sebagai ayat terakhir, kita baca di firman Tuhan Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah senantiasa hati kita, supaya kita siap menyambut kedatangannya sebagai umat yang layak bagi Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan jika kita bisa menjaga hati kita. Demikian dalam kehidupan bernegara. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan negara kita. Mari kita akan layak menjadi warga negara jika kita dapat menjaga kemerdekaan ini dengan tetap taat pada pemerintahan dan aturan-aturan bernegara yang benar. Lakukan saja yang terbaik. Taat aturan, jangan bimbang dengan ulah-ulah orang yang menyimpang dari aturan-aturan pemerintah. Karena orang-orang tersebut pasti akan mendapat ganjarannya. Mari saudara-saudara, dengan semangat kemerdekaan kita taat aturan pemerintah. Apalagi saat ini saudara-saudara, pemerintah melakukan PPKM sampai tanggal 16 Agustus, diundur sampai tanggal 16. Kita harus tetap taat akan protokol kesehatan, taat aturan-aturan tersebut, karena aturan-aturan tersebut ternyata berdampak baik untuk kita dan rakyat Indonesia. Mari saudara, kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu yang begitu menguatkan kami, sehingga kami dapat menjadi umat-Mu yang layak menyambut kedatangan Tuhan. Lingkupi kami umat-Mu dengan kuasa-Mu, dan darah-Mu yang kudus menyucikan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga kami tetap taat akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami serahkan kehidupan kami ini. Haleluya. Amin. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku
persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik ku mau berikan bagimu, Yesus, Tuhanku. Selamat pagi para jemaat GKI Canggiran yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa syafaat pada pagi hari ini. Kami memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari Minggu pagi ini kami boleh berkumpul di ibadah online saat ini untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah semua jemaat GKI Canggiran, berikan kepada kami kesehatan agar kami bisa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati pendeta yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu. Berilah kesehatan kepada beliau agar senantiasa sehat selalu dan terus melayani kami. Berkati juga para pelayan-Mu yang melayani Engkau, berikan kesehatan kepada mereka agar mereka selalu setia melayani Tuhan. Tuhan,
kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah hingga kuliah. Engkau senantiasa memberkati pembelajaran online yang saat ini, agar mereka dapat menuntut ilmu serta meraih cita-cita yang mereka inginkan. Tuhan, berkati juga kami yang saat ini sudah bekerja, berikan kepada kami kesehatan dan berkati setiap pekerjaan kami, agar kami dapat memenuhi setiap kebutuhan kami. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan pengetahuan mereka. Bagi jemaat yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang di rumah, Engkau sembuhkan segala penyakit dan tubuh mereka agar mereka sehat dan pulih kembali. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan kami bisa beraktivitas seperti biasa. Berkatilah negara kami agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Jauhkanlah bencana alam dari negara kami tercinta, yaitu Indonesia. Engkau berkati para pemimpin kami, berkati kesehatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota, dan pemimpin-pemimpin lainnya untuk memimpin dan melayani rakyat dengan tulus hati. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Berikanlah kami kesehatan, panjang umur, dan rezeki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah doa syafaat yang saya sampaikan untuk ibadah online minggu pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin. Tuhan memberkati.